Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-78. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, menjelang senja Paksi Pamekasan pergi ke rumah gurunya. Ia ingin segera menyampaikan kepada gurunya bahwa dengan senang hati ayahnya mengizinkannya untuk berguru terus. Meskipun Paksi Pamekasan sudah memutuskan seandainya ayahnya melarangnya, ia akan tetap melangkah terus. Namun ia merasa sangat gembira bahwa ayahnya justru sangat mendukungnya. Ketika hal itu disampaikan kepada gurunya, maka gurunya pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Bukankah tidak ada masalah lagi, Paksi?" "Ya, Guru." "Syukurlah," sahut Ki Waskita yang kebetulan berada di rumah Ki Panengah. "Bahkan ayah mengatakan kepadaku bahwa aku harus bersungguh-sungguh karena aku adalah harapan keluargaku di masa depan." "Ayahmu benar, Paksi. Mungkin penjelasan Ki Panengah setelah sesoraki Gede Pemanahan telah membuka hati ayahmu, sehingga dengan serta-merta ayahmu menginginkan kau tetap berguru pada perguruan yang diharapkan menjadi semakin baik ini." "Tidak dengan serta-merta, Ki Marta," jawab Paksi Pamekasan. "Ketika kami pulang tadi dari rumah ini, ayah masih nampak ragu. Tetapi demikian ayah pulang dari tempat tugasnya, maka sikap ayah sudah berubah. Ayah dengan pasti dan bahkan dengan penuh harapan mengatakan bahwa aku diizinkan untuk berguru di perguruan ini. Untuk selanjutnya dengan segala macam ketentuan dan paugeran yang berlaku." Ki Marta brewok mengerutkan dahinya. Sementara itu Ki Panengah mengangguk-angguk kecil. Dengan nada berat Ki Panengah pun berkata, "Baiklah Paksi, kami pun berpendapat bahwa kau harus tetap berada di perguruan ini. Apalagi kini Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo juga berguru di perguruan ini. Meskipun aku yakin bahwa ilmu mereka lebih tinggi dari ilmuku, tetapi keduanya berniat untuk mengangkat derajat perguruan ini. Jika pada suatu saat perguruan ini sudah berjalan dengan baik, keduanya akan dengan puas mengundurkan diri, meskipun kita berharap bahwa keduanya masih akan tetap memelihara keterikatan dengan perguruan kita." Paksi Pamekasan berada di rumah gurunya untuk beberapa lama. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Paksi Pamekasan pun telah minta diri. Di sepanjang jalan Paksi Pamekasan sempat menilai sikap gurunya dan Ki Marta brewok yang juga disebut Ki Waskita itu. Ketika ia menceritakan sikap ayahnya, nampak keduanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi aku tidak tahu apakah tanggapan mereka sebenarnya terhadap sikap ayah. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian telah menilai sikap ayahnya pula. Seperti yang dikatakannya kepada gurunya, sikap ayahnya seakan-akan berubah dengan tiba-tiba. "Mungkin ayah sempat berbicara dengan kawan-kawan ayah di tempat tugasnya," berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Dalam pada itu ketika batas waktu yang ditentukan oleh Ki Panengah itu sudah habis, maka Ki Panengah telah memanggil anak-anak muda yang menyatakan dirinya untuk terus berguru di perguruan itu bersama orang tua mereka. Memang tidak terlalu banyak,
tidak lebih dari 15 orang anak muda, tetapi nampak pada wajah mereka kesungguhan pada anak-anak muda itu untuk berguru. Demikian pula pada orang tua mereka. Mereka nampaknya menyerahkan anak-anak mereka dengan penuh kepercayaan. Di antara orang tua yang hadir mengantar anaknya adalah Ki Gede Pemanahan. "Kita akan segera memulai," berkata Ki Panengah. Sebenarnya lah Ki Panengah telah memutuskan bahwa anak-anak muda yang telah mantap untuk berguru kepadanya itu untuk datang di hari berikutnya. Katanya, "Sejak besok, kalian tidak akan pulang lagi. Kalian akan berada di padepokan yang untuk sementara akan berada di rumah ini. Sementara itu, kita akan mulai membuka hutan jabung, membangun sebuah padepokan, dan kemudian menempatinya. Kita tidak perlu tergesa-gesa, karena untuk sementara kita sudah mempunyai tempat, meskipun kurang memenuhi syarat." Dalam pertemuan itu Ki Gede Pemanahan telah menawarkan bantuan bagi Ki Panengah. Dengan sungguh-sungguh Ki Gede berkata, "Ki Panengah, jika Ki Panengah memerlukan bantuan untuk membuka hutan, maka aku akan dapat mengerahkan beberapa kelompok prajurit. Dengan bantuan mereka, rencana Ki Panengah untuk membangun sebuah padepokan dengan tanah pendukungnya, dengan membuka hutan jabung, akan dapat dengan segera terwujud." "Terima kasih Ki Gede. Kami akan sangat berterima kasih atas bantuan yang Ki Gede tawarkan kepada kami. Tetapi untuk sementara biarlah anak-anak kami yang melakukannya. Mereka sebaiknya merasakan betapa mereka harus bekerja keras untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mereka pun harus menempa diri, wadak dan jiwanya. Tetapi pada suatu saat, mungkin sekali kami memang memerlukan bantuan itu." Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, "Aku setuju dengan sikap Ki Panengah. Anak-anak itu harus diperkenalkan dengan kerja. Mereka tidak seharusnya begitu saja memasuki sebuah bangunan yang sudah siap mereka tempati. Tetapi mereka akan ikut merasakan betapa mereka harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Dengan demikian, mereka akan merasa ikut memiliki dan akan memelihara bangunan itu, wujud dan ruh dari bangunan itu." "Terima kasih atas pengertian Ki Gede Pemanahan. Tetapi jika pada suatu saat Ki Panengah memerlukannya, aku akan menyediakannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak teratasi oleh anak-anak, serta persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan. Aku akan berusaha membantunya. Pada saatnya, aku akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih." Pertemuan itu memang tidak berlangsung terlalu lama. Ki Gede Pemanahan pun kemudian minta diri pula. Besok Pangeran Benowo dan Sutowijoyo akan datang untuk tinggal di padepokan ini. Demikianlah Ki Gede Pemanahan meninggalkan padepokan itu. Maka yang lain pun telah minta diri pula. Ki Tumenggung Sarpabiwada juga minta diri. Tetapi ketika Paksi Pamekasan minta izin untuk tinggal sebentar di rumah gurunya, Ki Tumenggung tidak berkeberatan. "Aku akan langsung ke tempat tugasku. Sebaiknya kau harus segera pulang mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kau bawa esok." "Baik ayah," jawab Paksi Pamekasan. Sepeninggal ayahnya, maka Paksi Pamekasan pun telah ikut membantu gurunya, Ki Waskita dan beberapa orang pembantu di rumah itu untuk mempersiapkan segala-galanya, ruangan-ruangan untuk tidur, untuk makan, untuk mendengarkan uraian-uraian serta sesorah serta menyiapkan sanggar tertutup dan terbuka. Lewat tengah hari, maka Paksi Pamekasan pun telah minta diri pula. "Pulanglah," berkata gurunya. "Bukankah ayahmu tadi berpesan agar kau segera pulang? Biarlah persiapan ini tidak diselesaikan sampai tuntas. Anak-anak besok harus ikut mengatur pula.
ruangan-ruangan yang akan mereka pergunakan sendiri. Ketika Paksi Pamekasan sampai di rumah, ayahnya memang belum pulang. Ibunya lah yang menyambutnya di pintu peringgitan. Karena itu, ketika Paksi Pamekasan melangkah menuju ke Seketeng, ia pun segera berbelok naik ke pendopo dan mendapatkan ibunya yang agaknya memang telah menunggunya. "Apakah ayahmu langsung pergi ke tempat tugasnya, Paksi?" bertanya ibunya. Demikian Paksi naik ke pendopo. "Ya, Ibu. Dan kau?" "Aku tinggal untuk beberapa lama di rumah guru." "Persoalan apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu?" "Besok aku mulai masuk ke Padepokan. Tatanan perguruan Kipanengah sekarang berbeda dengan tatanan sebelumnya. Setiap murid dari perguruan Kipanengah harus tinggal di Padepokan." "Sejak kapan kau akan tinggal di Padepokan itu, Paksi?" "Sejak besok, Ibu." "Besok? Begitu tiba-tiba?" "Sebenarnya juga tidak begitu tiba-tiba, Ibu. Bukankah guru telah memberitahukan sejak 2 pekan yang lalu?" "Tetapi aku tidak mengira bahwa pelaksanaannya begitu cepat. Sementara itu aku belum mempersiapkan apa-apa bagimu." "Apa yang harus dipersiapkan? 1-2 lembar pakaian sudah cukup, Ibu. Bukankah aku mempunyai lebih dari itu?" Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Paksi Pamekasan yang pernah mengembara sampai lebih dari setahun tentu mempunyai pengalaman yang cukup. Tinggal di sebuah padepokan dimanapun tempatnya adalah jauh lebih baik dari sebuah pengembaraan. Meskipun demikian, ibunya itu pun berkata, "Siapkanlah, Paksi, pakaianmu yang manakah yang akan kau bawa? Mungkin kau memerlukan bekal yang lain." "Aku hanya akan membawa sepengatek pakaian saja, Ibu." "Apakah kau bawa uangmu?" "Tidak, Ibu. Aku tidak akan dapat mempergunakannya. Karena itu, sebaiknya Ibu saja yang mempergunakannya jika Ibu memerlukannya." Ibunya tersenyum. Katanya, "Semua kebutuhanku sudah tercukupi, Paksi. Ibu juga sedikit-sedikit mempunyai tabungan selain perhiasan. Mungkin adik-adikku memerlukannya, Ibu." Ibunya masih tersenyum. Tetapi Paksi Pamekasan menjadi heran bahwa mata ibunya menjadi basah. "Ibu," desis Paksi Pamekasan. Ibunya mengusap matanya. Katanya, "Aku terlalu berharap padamu, Paksi." "Apa yang Ibu harapkan?" "Hari depanmu yang baik. Menurut ayah, aku harus memohon Ibu, maka aku akan mendapatkannya." "Iya, anakku, memohon dalam doa sambil berusaha sekuat tenaga dengan mempergunakan nalar budi yang telah dikaruniakan kepadamu dengan dukungan wujud kewadakanmu." Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis, "Ya, Ibu." Ibunya masih mengusap matanya yang basah, namun kemudian ibunya itu pun berkata, "Marilah, anakku, bersiap-siaplah." Di dalam biliknya, Paksi Pamekasan masih sempat merenungi sikap ayahnya, ibunya, gurunya, dan Ki Waskita. Paksi Pamekasan itu pun kemudian menarik nafas panjang. Memang mungkin ayahnya justru menjadi gembira bahwa ia akan dapat menjadi sandaran keluarga di masa datang. Tetapi mungkin ayahnya menjadi gembira justru karena ia akan pergi dari rumah itu. Tetapi Paksi Pamekasan pun kemudian menarik nafas panjang. Gumamnya, "Apapun alasannya, tetapi ayah tidak menghalangi aku berguru kepada Kipanengah." Menjelang sore hari,
ayah Paksi Pamekasan itu pulang dari tempat tugasnya adalah tidak terbiasa ia begitu memperhatikan Paksi Pamekasan. Demikian ayahnya pulang, maka ia langsung mencari Paksi Pamekasan untuk menanyakan apakah persiapan Paksi Pamekasan sudah lengkap. "Sudah ayah," jawab Paksi Pamekasan. "Apa saja yang akan kau bawa?" "Sepengadek pakaian. Hanya itu. Aku tidak memerlukan apa-apa lagi, ayah." Ayahnya mengangguk-angguk, sementara Paksi Pamekasan pun berkata, "Tetapi aku juga akan membawa keris ganjaran Kanjeng Sultan, kuda yang barangkali dapat dipergunakannya di padepokan untuk berbagai macam kepentingan, serta tongkat yang aku bawa dari pengembaraan itu." "Baiklah," berkata ayahnya. "Mudah-mudahan kau berhasil. Rencana Ki Panengah untuk membuka hutan itu adalah gagasan yang gemilang dari seorang guru yang ingin menempa murid-muridnya lahir dan batin tanpa menyandarkan diri pada bantuan orang lain. Jika Ki Panengah berhasil, maka perguruannya akan dapat berbangga karena mereka telah membangun padepokan itu dengan keringat para penghuninya itu sendiri." "Ya ayah," jawab Paksi Pamekasan. "Kelak jika pada waktunya kami meninggalkan perguruan itu, maka kebanggaan itu akan selalu menyertai kami, para murid perguruan itu, yang kemudian akan mengenang kami yang telah menyiapkan tempat bagi mereka." "Nah, segala sesuatunya kemudian terserah kepadamu, karena ayah tidak lagi dapat banyak membantumu setelah kau berada di padepokan." Malam itu adalah malam terakhir Paksi Pamekasan tidur di rumahnya. Adik-adiknya, ibunya, dan bahkan ayahnya seakan-akan telah membuat acara perpisahan. Mereka berbincang-bincang sampai jauh malam. Ibunya menyiapkan makan dan minum bagi seluruh keluarga. "Tetapi, bukankah Kakang pada waktu-waktu tertentu dapat pulang?" bertanya adik perempuan Paksi Pamekasan. "Tentu," jawab Paksi Pamekasan, "asal tidak terlalu sering." "Bukankah kami juga boleh berkunjung?" bertanya adik laki-laki Paksi Pamekasan. "Tentu," jawab Paksi Pamekasan pula, "tetapi juga tidak terlalu sering. Jika ayah mendapatkan kepastian bahwa perguruan Kakang Paksi itu menjadi semakin baik, aku juga diperkenankan ikut berguru, Kakang," berkata adik laki-laki Paksi Pamekasan sambil berpaling kepada ayahnya. Ia pun bertanya, "Bukankah begitu, ayah?" "Iya, kita akan melihat perkembangan perguruan itu. Jika perguruan itu tidak bertambah baik, justru bertambah buruk, maka Kakang Paksi pun akan aku ambil pula dari perguruan itu," jawab ayahnya. Seisi rumah itu berbincang sampai menjelang tengah malam. Adik perempuan Paksi Pamekasan yang berbaring sambil meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya sudah tertidur. "Tidurlah Paksi," berkata ayahnya. "Baik ayah, bukankah kau besok berangkat pagi-pagi?" "Tidak pagi sekali," jawab Paksi Pamekasan. Ayah Paksi Pamekasan pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya pula. Setelah mengangkat anak perempuannya yang tertidur dan membaringkannya di biliknya, demikian pula ibunya pun telah masuk ke dalam biliknya pula. Tetapi Nyi Tumenggung itu tidak segera berbaring di pembaringannya. Untuk beberapa lama ia masih duduk saja sambil merenungi anaknya yang besok akan memasuki sebuah padepokan. "Kau tidak perlu menjadi gelisah, Nyi," berkata Ki Tumenggung. "Paksi memasuki perguruan bagi kepentingannya. Aku sudah memperhitungkan bahwa hidup di padepokan itu akan dapat menempanya, melengkapi pengalaman selama pengembaraannya. Bagi Paksi, hidup di padepokan itu tentu tidak akan terasa berat, karena hidup di padepokan itu tentu jauh lebih mapan dari sebuah pengembaraan." Nyi Tumenggung mengangguk-angguk
Tetapi ia tidak dapat menyingkirkan kecurigaannya bahwa bagi Ki Tumenggung, padepokan itu akan menelan Paksi Pamekasan untuk selamanya. Karena Ki Tumenggung memang berniat untuk menyingkirkan Paksi Pamekasan, tetapi Nyi Tumenggung masih dapat menghibur diri bahwa padepokan yang akan dibangun di hutan Jabung itu letaknya tidak terlalu jauh. Malam itu Nyi Tumenggung hanya sempat tidur beberapa saat. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun dan pergi ke dapur untuk mempersiapkan makan dan minum bagi Paksi Pamekasan sebelum ia berminat ke rumah gurunya yang untuk sementara akan menjadi sebuah padepokan meskipun kurang memenuhi syarat. Selanjutnya Paksi Pamekasan akan berada di padepokan itu untuk seterusnya. Paksi Pamekasan pun ternyata telah bangun pula. Seperti biasanya Paksi Pamekasan telah menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiwan. Kemudian mandi dan berbenah diri. Disiapkannya pakaian yang akan dibawanya, tongkatnya dan keris yang telah dimintanya dari ibunya. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka Paksi Pamekasan pun telah siap untuk berangkat. Setelah makan pagi bersama seluruh keluarganya, maka Paksi Pamekasan pun telah minta diri. Hati-hatilah Paksi, kau harus dapat membawa dirimu sebaik-baiknya. Kau akan berkumpul dengan anak-anak muda sebayamu. Sentuhan-sentuhan perasaan akan dapat saja terjadi. Pesan ibunya. Ya ibu, jawab Paksi Pamekasan. Selanjutnya ia pun berkata, aku mohon doa restu ayah dan ibu. Kepada adik-adiknya Paksi Pamekasan pun telah minta diri pula, bahkan kepada pembantu-pembantu di rumah itu. Sikap ayahnya ternyata jauh berbeda dengan sikap ayahnya ketika memerintahkannya pergi mencari cincin lebih dari setahun yang lalu. Ayahnya tidak lagi marah-marah, membentak-bentak dan mengancamnya, tetapi sikap ayahnya nampak begitu baik dan ramah. Demikianlah, maka ketika matahari memanjat naik, maka Paksi Pamekasan pun meninggalkan rumahnya. Ayah, ibu dan saudara-saudaranya mengantarkan sampai di regol halaman. Bahkan kedua adiknya telah turun ke jalan sambil melambe-lambekan tangannya. Ibu Paksi Pamekasan mengusap matanya yang basah, tetapi ia mencoba tersenyum ketika adik laki-laki Paksi Pamekasan itu berkata, Kakang Paksi nampak sangat gagah di punggung kudanya yang besar dan tegar itu, ibu. Badannya yang tinggi dan menjadi semakin besar itu membuatnya menjadi seorang yang banyak dikagumi orang di masa datang. Ibunya mengusap rambut anaknya itu sambil berkata, bukankah selisih tinggi badanmu dan kakakmu Paksi tidak terpaut banyak? Kau pun akan tumbuh menjadi setinggi dan sebesar kakakmu. Aku sudah pantas berada di padepokan itu, ayah, katanya kemudian. Sudah aku katakan, kita akan menunggu perkembangan dari padepokan itu, jawab ayahnya. Adik Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun berkata, Ibu, aku juga ingin berguru untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Ibunya tersenyum sambil membelai rambut anak perempuannya. Ia pun berkata, padepokan hanya akan diisi oleh anak-anak muda seperti kakakmu itu. Tetapi, bukankah anak perempuan juga boleh memiliki kemampuan olah kanuragan? Ibunya kemudian menggandengnya masuk ke ruang dalam. Katanya, marilah, bantu ibu menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor dan kemudian mencucinya. Apakah anak perempuan hanya dapat mencuci mangkuk atau mencuci pakaian? Tentu tidak, jawab ibunya. Tetapi jangan pikirkan sekarang. Jadi kapan, ibu? Ibunya mengusap matanya, tetapi ia tertawa. Katanya,
Marilah, bukankah kau belum membersihkan bilikmu? Aku tadi tergesa-gesa mandi dan makan bersama Kakang Paksi yang segera akan berangkat, Ibu. Nah, sekarang kau harus membersihkan bilikmu. Adik perempuan Paksi Pamekasan itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun segera berlari naik ke pendopo, melintas peringgitan, dan ruang dalam langsung ke biliknya. Hari itu sekelompok anak muda telah berkumpul di rumah Ki Panengah. Tidak lebih dari 15 orang ditambah 2 orang murid yang khusus, Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo. Hari itu para murid Ki Panengah harus mempersiapkan rumah Ki Panengah yang akan menjadi padepokan mereka untuk sementara. Meskipun sebelumnya tempat itu sudah diatur, tetapi mereka masih harus menyelesaikannya sendiri ruang yang akan mereka pergunakan sebagai ruang tidur, bangsal untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, pembicaraan dan tukar kawruh, mempersiapkan sanggar terbuka dan sanggar tertutup, serta menyediakan peralatan yang mereka perlukan. Meskipun tempat itu masih belum memenuhi syarat, tetapi untuk sementara cukup memadai. Baru di hari berikutnya, maka Ki Panengah mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan, mengatur waktu dan membagi anak-anak muda yang berguru kepadanya dalam kelompok-kelompok kecil. Karena semuanya sejak semula memang murid-murid Ki Panengah, kecuali Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo, maka Ki Panengah mengerti tingkat kemampuan mereka masing-masing, sehingga dapat disusun tataran-tataran yang tepat bagi mereka. Bagi Ki Panengah jumlah yang 15 itu pada masa permulaan dianggapnya cukup memadai. Jika jumlah muridnya terlalu banyak, maka tempatnya akan sulit untuk menampung mereka, karena mereka akan berada di padepokan itu. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, anak-anak muda itu hilir mudik datang dan pergi pada saat-saat yang kurang tertib. Di hari berikutnya, Ki Panengah mulai memperkenalkan murid-muridnya dengan suasana yang baru. Mereka mulai diperkenalkan dengan sanggar terbuka dan tertutup yang sudah dibenahi sehingga mendapatkan suasana yang baru. Perkenalan dengan keadaan dan suasana yang baru itu berlangsung sampai akhir pekan yang pertama. Baru kemudian pada permulaan pekan kedua, Ki Panengah mulai menempa murid-muridnya berdasarkan atas penguasaan ilmu mereka masing-masing. Namun yang diberikan Ki Panengah bukan hanya ilmu kanuragan, tetapi juga pengetahuan yang lain. Ki Waskita ternyata telah menyatakan kesediaannya untuk membantu Ki Panengah untuk memberikan tuntunan bagi murid-muridnya. Kepada murid-muridnya itu, Ki Panengah berkata, "Jumlah ini sangat memadai. Kalian akan menjadi murid utama perguruan ini. Pada saatnya, kami menerima cantrik-cantrik yang baru, maka kalian sudah siap membantuku. Aku pun berharap bahwa setelah setahun, padepokan kita sudah siap untuk menampung cantrik lebih banyak lagi di hutan Jabung." Setelah sebulan lewat, maka perguruan Ki Panengah itu benar-benar mulai sudah mapan. Para cantrik di padepokan itu sudah mulai terbiasa dengan kewajiban mereka masing-masing di padepokan. Mereka tidak lagi harus diperingatkan untuk menemukan tugas mereka masing-masing. Bergantian dalam seperti mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak terbiasa mereka lakukan di rumah mereka masing-masing. Kecuali Paksi Pamekasan, mereka harus menimba air untuk mengisi jambangan pakiwan, untuk mengisi gentong di dapur, untuk menyiram halaman agar tidak berdebu, serta menyiram pohon-pohon bunga. Sementara itu, yang lain harus membersihkan padepokan, ada yang menyapu
halaman, membersihkan ruangan-ruangan termasuk sanggar terbuka dan tertutup. Yang lain lagi harus bekerja di dapur, menyiapkan makan minuman bagi seluruh keluarga padepokan itu. Tetapi mereka dibantu oleh 2 orang perempuan separuh baya yang sejak sebelumnya memang bekerja pada perguruan itu. Tetapi para cantrik itulah yang harus menyiapkan kayu bakar dan keperluan-keperluan yang lain. Bahkan mereka pula yang harus mencuci mangkuk. Kedua orang perempuan yang membantu mereka di dapur pun berwenang untuk memberikan perintah-perintah kepada para cantrik yang sedang mendapat giliran bekerja di dapur. Mula-mula semuanya dilakukan dengan canggung, tetapi semakin lama para cantrik itu pun menjadi semakin terbiasa dengan tugas-tugas mereka. Ki Panengah tidak berkeberatan jika ada orang tua dari para cantrik datang untuk menengok anaknya yang berada di padepokan itu. Ki Panengah juga tidak berkeberatan jika mereka melihat anak-anak mereka bekerja keras di padepokan itu. Bahkan beberapa orang tua justru menjadi semakin mantap melihat anak-anaknya mengenali pekerjaan sehari-hari. Mereka yang terbiasa bangun sampai menjelang matahari di puncak langit, di padepokan itu harus bangun pagi-pagi sekali sebelum fajar. Mereka harus menunaikan segala tugas mereka bagi kehidupan lahir dan batin mereka. Kemudian mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka sampai saatnya matahari terbit. Baru mereka bergantian mandi setelah melakukan latihan-latihan ringan bagi ketahanan tubuh mereka sebelum mereka memasuki ruang mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan. Sementara beberapa orang berada di sanggar. Pembantu Ki Panengah yang mewakilinya selama Ki Panengah pergi telah mendapat tugas mengawasi para cantrik sehingga pembagian tugas itu dapat berjalan lancar. Demikianlah, maka para cantrik yang ada di padepokan itu menempuh kehidupan mereka dengan belajar dan bekerja tanpa melupakan ketakwaan mereka kepada Yang Maha Agung. Ki Tumenggung Sarpabiwada juga pernah menengok Paksi Pamekasan di padepokannya. Bahkan dalam waktu sebulan, Ki Tumenggung sudah 2 kali mengunjungi padepokan itu. Nampaknya Ki Tumenggung sangat memperhatikan keadaan padepokan itu, sehingga dalam percakapannya dengan Ki Panengah, Ki Tumenggung telah menanyakan kapan Ki Panengah itu akan membuka hutan Jabung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.